Bukan cuma mitos, Shin Tae-yong berani coret pemain timnas Indonesia karena hal ini. Mengharukan, striker timnas 16 Indonesia hidup di rumah tak layak, pemerintah diminta bertindak. Rahasia besar terungkap. Shin Tae-yong miliki data rahasia 50 pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Target tersembunyi terungkap. Timnas U-Strip 19 Indonesia siap kejutkan ASEAN Cup 2024 di Surabaya. Wilber Jardim dan Jens Raven dicoret Indra Syafri dari Timnas Indonesia U19 untuk Piala AFF U19 2024 jika fluktuatif tak penuhi kriteria ini. Marcelino Ferdinand dipanggil Indra Syafri ke Timnas Indonesia U19 untuk mengikuti Piala AFF U19 2024. Begini penjelasannya. Media Vietnam soroti rumor Marcelino Ferdinand yang merapat ke klub divisi utama Inggris sampai bilang seperti ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bukan cuma mitos, Shin Tae-yong berani coret pemain timnas Indonesia karena hal ini. Manajer timnas U17 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar menegaskan pentingnya penerapan aturan ketat dalam timnas. Shin Tae-yong, pelatih yang dikenal karena disiplin ketatnya, telah menerapkan pola latihan keras yang menjadi rutinitas sehari-hari bagi para pemain timnas Indonesia. Hasilnya pun terlihat nyata dengan peningkatan prestasi skuad Garuda. Langkah ini diterapkan pada timnas kelompok umur agar bisa terus bersinergi. Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan bahwa pemain muda timnas akan diajarkan kedisiplinan yang akan menjadi pedoman bagi mereka saat bertugas di timnas. Setiap pemain harus mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan. Di timnas U16, pendidikan, pengalaman, dan pemahaman mengenai disiplin dan komitmen sudah diajarkan. Mereka harus makan bersama tepat waktu, bahkan harus datang sebelum waktu yang ditentukan. Kami harus memberikan proses pendisiplinan kepada pemain dan atlet, termasuk soal sampah, kata Ahmad Zaki Iskandar. Zaki sangat mengapresiasi sikap tegas Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Shin tidak segan mencoret pemain yang tidak disiplin dan melanggar aturan. Menurut Zaki, banyak pemain yang telah menjadi korban dari tindakan tegas Shin tersebut. Tindakan ini dianggap sebagai langkah positif demi membawa timnas ke tahap yang lebih baik. Langkah ini juga akan diterapkan oleh Shin Tae-yong di timnas U23 Indonesia dan senior. Jika ada yang melanggar aturan sekali saja, mereka langsung dicoret. Banyak pemain senior yang tidak bisa mengikuti pola latihan U16 yang telah dikembalikan. Ini akan menjadi sesuatu yang baru bagi generasi muda Indonesia, yaitu disiplin, jelasnya. Penerapan disiplin ini diharapkan dapat membentuk karakter pemain yang tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga memiliki mental yang tangguh dan profesional dalam setiap aspek kehidupan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan demikian, timnas Indonesia dapat terus berkembang dan mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional.
Mengharukan, striker timnas 16 Indonesia hidup di rumah tak layak, pemerintah diminta bertindak. Pemerintah diharapkan bantu striker timnas U16, Valdy Alberto Hengga. Dapatkan rumah layak huni, pemerintah diharapkan turun tangan untuk membantu striker timnas U16 Indonesia, Valdy Alberto Hengga, agar dapat memiliki rumah yang layak huni. Sebagai informasi, Valdy Alberto adalah pemain sepak bola dari Bayangkara FC yang baru-baru ini mengharumkan nama Indonesia dengan membela timnas U16 di ASEAN Cup U16 2024. Valdy tampil 4 kali dalam ajang yang diselenggarakan di Surakarta tersebut, mencetak 1 gol dan 1 assist. Meskipun Valdy tidak berhasil membawa timnas U16 Indonesia meraih piala dan hanya menempati peringkat ketiga, kontribusinya tetap patut diapresiasi. Sayangnya, kabar miris datang dari kehidupan pribadi Valdy. Pemain berusia 16 tahun itu ternyata tinggal di rumah yang tidak layak huni. Kisah ini diungkapkan oleh Fatakun, kerabat Valdy. Valdy selama ini tinggal di rumah yang sangat sederhana, bahkan bisa disebut kurang layak, kata Fatakun. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rumah Valdy terancam tergusur karena berdiri di atas lahan milik BUMN Perum Perhutani. Jadi, sewaktu-waktu jika dibutuhkan, rumah Valdy dan keluarganya harus dibongkar dan dipindahkan. Karena status lahan rumah bukan milik pribadi, melainkan milik perhutani, ujarnya. Kondisi ini tentu memprihatinkan mengingat prestasi yang telah diraih Valdy untuk Indonesia. Dukungan pemerintah dan pihak terkait sangat diperlukan untuk memberikan rumah yang layak bagi Valdy dan keluarganya, sehingga ia dapat terus fokus mengembangkan karirnya di dunia sepak bola tanpa harus mengkhawatirkan tempat tinggalnya. Dengan bantuan yang tepat, Valdy bisa terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every. Rahasia besar terungkap. Shin Tae-yong miliki data rahasia 50 pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong pegang banyak data pemain keturunan untuk timnas Indonesia, manajer timnas U17 dan U20 Indonesia, Ahmad Zaki Iskandar, mengungkapkan bahwa data pemain diaspora Indonesia masih sangat banyak. Timnas Indonesia terus memperkuat diri menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu fokus utama adalah menambah komposisi skuad agar bisa bersaing lebih maksimal, termasuk dengan kehadiran pemain keturunan yang menambah opsi bagi Shin Tae-yong dalam meracik timnya. Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan bahwa Shin Tae-yong memiliki data yang melimpah terkait pemain keturunan. Dengan banyaknya pilihan ini, Shin bisa lebih fleksibel dalam menentukan komposisi timnya yang merupakan langkah krusial agar timnas Indonesia bisa tampil konsisten. Shin Tae-yong punya stok pemain dalam 50 database-nya. Misalnya kalau Jordi Amat sudah mencapai puncak performa lalu turun, ada banyak penggantinya. Rekan tidak bisa datang? Tidak perlu khawatir, stok dari U23 juga ada, kata Ahmad Zaki Iskandar. Hadirnya pemain-pemain baru tersebut akan memberikan dampak positif, termasuk meningkatkan persaingan dalam tim sehingga para pemain akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Shin Tae-yong hanya akan melirik pemain yang memiliki kualitas terbaik. Persaingan antara pemain diaspora dan lokal akan sangat ketat. Belum tentu pemain diaspora akan langsung diambil. Kemampuan mereka akan dilihat dulu. Jika kemampuannya sama dengan pemain lokal, mereka akan tereliminasi dengan sendirinya. Lanjutnya,
Ahmad Zaki Iskandar juga menambahkan bahwa kehadiran pemain keturunan diharapkan bisa meningkatkan standar seleksi untuk timnas. Pemain diaspora biasanya memiliki pendidikan, pola hidup, dan pola latihan yang berbeda yang memberikan mereka keunggulan tersendiri. Walaupun di Indonesia ada pemain yang lebih baik, namun kita kurang memiliki pendidikan khusus untuk menjadi atlet, pungkasnya. Dengan kehadiran pemain diaspora, diharapkan timnas Indonesia bisa semakin kompetitif dan mampu meraih prestasi lebih tinggi di kancah internasional. Target tersembunyi terungkap. Timnas U-Strip 19 Indonesia siap kejutkan ASEAN Cup 2024 di Surabaya. Manajer Timnas U20 Indonesia ungkap target di ASEAN Cup U19 2024. Manajer Timnas U20 Indonesia, Ahmad Zaki, mengungkapkan target timnya untuk ASEAN Cup U19 2024 yang dijadwalkan berlangsung dari 17 hingga 29 Juli 2024. Pada kesempatan ini, Indonesia menjadi tuan rumah dengan seluruh pertandingan digelar di Surabaya. Timnas U19 Indonesia akan bersaing di Grup A menghadapi Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Dibandingkan dengan dua grup lainnya yang dihuni tim kuat, Grup A dianggap lebih mudah. Grup B terdiri dari Laos, Vietnam, Myanmar, dan Australia, sementara Grup C dihuni oleh Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Hanya juara grup yang akan lolos ke semifinal, sementara satu tiket lainnya akan diberikan kepada tim runner-up terbaik. Meski begitu, target Timnas U-Strip 19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024 hanya menembus 4 besar. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ahmad Zaki. Meskipun targetnya masuk 4 besar, Ahmad Zaki berharap para pemain tetap memberikan penampilan terbaik mereka. Targetnya, kita masuk 4 besar. Kami juga ingin mengetahui perkembangan tim yang sudah terseleksi. Setelah pulang dari Toulon, kita panggil lagi untuk seleksi ajang AFF U19. Jadi meskipun target kita 4 besar, kita ingin mereka menampilkan kemampuan terbaik, termasuk untuk Coach Indra Syafri juga, kata Ahmad Zaki. Dengan semangat untuk mencapai target dan memantau perkembangan pemain, Timnas U19 Indonesia diharapkan bisa menunjukkan performa yang solid dan memuaskan di turnamen tersebut. Mengingat mereka akan bermain di kandang sendiri dan didukung oleh para penggemar. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Wilber Jardim dan Jens Raven dicoret Indra Syafri dari Timnas Indonesia U19 untuk Piala AFF U19 2024 jika fluktuatif tak penuhi kriteria ini. Pemusatan latihan tersebut merupakan persiapan Timnas Indonesia U-Strip 19 menuju Piala AFF U-Strip 19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U-Strip 2025. Garuda Nusantara tiba di kota Surabaya pada Rabu (10 Juli 2024) dan langsung menggelar latihan malam harinya. Alhamdulillah kami sudah sampai di Surabaya, kita TC terakhir di Jakarta tanggal 9 Juli kemarin. Kami menciutkan pemain dari 33 pemain menjadi 28 pemain.
kata Indra seusai latihan di lapangan THOR Surabaya. Dalam sesi latihan perdana tersebut, Indra menyebut Arkan Kakak dan kawan-kawan mendapat menu adaptasi. Hari ini adalah latihan pertama kami, latihan adaptasi, dan sekitar 1 jam kami memantapkan latihan lainnya, ucapnya. Selain itu, dia menegaskan pasukannya dalam kondisi yang sangat prima dan siap memberikan penampilan terbaik di turnamen nanti. Dalam ajang tersebut, hanya akan ada 23 pemain yang di bawah sehingga 5 nama bakal dicoret Indra. Termasuk juga para pemain abroad seperti Jens Ravens dalam kurung FC Dordrecht, Marcelinus Amaola dalam kurung UD Logrones, dan Wilber Jardim dalam kurung Sao Paulo. Sehari sebelum pertandingan akan kami tetapkan. Tentu para pemain ini selalu fluktuatif. Mungkin hari ini dia bagus, besok tidak bagus. Dari 28 pemain, saat ini saya anggap sudah menjadi 28 terbaik dari 40 pemain yang saya daftarkan. Dari 28 inilah nanti akan cari siapa yang 23 terbaik, kata Indra. Marcelino Ferdinand dipanggil Indra Syafri ke Timnas Indonesia U19 untuk mengikuti Piala AFF U19 2024. Begini penjelasannya. Marcelino Ferdinand bisa menjadi tambahan amunisi luar biasa jika bergabung dengan Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri jelang Piala Asia U19 2024. Pertanyaannya, apakah Marcelino Ferdinand masih memenuhi syarat untuk bermain bagi Timnas Indonesia U19? Dengan statistik menawan tersebut, Marcelino bakal menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Di Piala AFF U19 2024 yang digelar pada 19 hingga 24 Juli di Surabaya tersebut, Garuda Muda bergabung di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Menariknya, Indra Syafri turut membawa pemain naturalisasi yang kini bermain di Liga Belanda, Jens Ravens. Selain itu, dia juga turut memanggil Marcelinus Amaola dari UD Logrones serta Wilberlies Coot de Jardim dari Sao Paulo FC. Sayangnya, Indra Syafri tidak bisa menggunakan jasa Marcelino Ferdinand di Piala AFF U19 2024 nanti karena tidak memenuhi syarat. Piala AFF U19 2024 hanya mengizinkan pemain kelahiran 1 Januari 2005 yang bisa bermain. Sementara Marcelino lahir pada 9 September 2004. Dengan demikian, maka Marcelino sudah tidak bisa bermain di Piala AFF U19 2024 karena sudah tak memenuhi syarat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Media Vietnam soroti rumor Marcelino Ferdinand yang merapat ke klub divisi utama Inggris sampai bilang seperti ini. Media Vietnam soroti rumor Marcelino Ferdinand gabung Oxford United baru-baru ini. Media asal Vietnam Soha menyoroti rumor mengenai wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang dikabarkan merapat ke klub Inggris Oxford United. Beberapa waktu lalu, Marcelino Ferdinand dikabarkan diminati oleh tim divisi Championship Liga Inggris Oxford United.
Klub ini saat ini dipimpin oleh dua pengusaha asal Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri, yang mengakuisisi 51% saham mayoritas pada tahun 2022. Sejak saat itu performa Oxford United perlahan meningkat dan mereka berhasil naik kasta ke divisi Championship untuk musim depan. Menjelang musim baru, Oxford United berupaya memperkuat skuad mereka. Dan salah satu rumor yang mencuri perhatian adalah ketertarikan mereka pada 3 pemain timnas Indonesia Elkan Bagot, Nathan Chu Aon, dan Marcelino Ferdinand. Rumor ini mendapat sorotan dari Soha.fn yang mengulas performa Marcelino Ferdinand dengan klub Belgia KMS Kadeinse. Menurut mereka, Marcelino Ferdinand hampir tidak memiliki kontribusi signifikan untuk KMS Kadeinse musim lalu, hanya tampil dalam 3 pertandingan tanpa mencetak gol atau assist. Namun Marcelino Ferdinand tampil apik dengan timnas Indonesia U23 dan senior di ajang Piala Asia U23, kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Soha juga menyebut bahwa rumor kepindahan Marcelino ke Oxford United sebagian besar disebabkan oleh pengaruh Erick Thohir. Menurut mereka, Ketua Umum PSSI itu membuka peluang bagi Marcelino Ferdinand untuk bermain di Inggris. Meskipun demikian, Soha menilai bahwa level divisi utama Inggris akan sangat sulit bagi seorang pemain yang tidak bisa bertahan di divisi utama Belgia. Rumor ini menjadi topik hangat dan menimbulkan banyak spekulasi mengenai masa depan Marcelino Ferdinand. Banyak yang berharap bahwa jika kepindahan ini terwujud, Marcelino bisa membuktikan kemampuannya dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi Oxford United. Hal ini juga membuka peluang lebih besar bagi pemain Indonesia untuk berkarir di liga-liga top Eropa. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what Jepang dijamin ketar-ketir, timnas Indonesia punya skuad monster di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika para pemain ini resmi dinaturalisasi. Timnas Indonesia akan memiliki skuad yang sangat kuat jika berhasil menaturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bergabung di grup C, timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi, serta Bahrain dan Cina yang juga merupakan lawan tangguh. Untuk itu PSSI terus mempersiapkan tim agar mampu bersaing dan meraih hasil maksimal, terutama karena hanya 2 tim yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Salah satu strategi yang diambil adalah menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan. Langkah ini diyakini akan meningkatkan kualitas tim asuhan Shin Tae-yong. Bagaimana potensi skuad monster timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Di posisi penjaga gawang, Maarten Paes akan menjadi pilihan utama jika proses perpindahan asosiasinya telah selesai. Pengalamannya di FC Dallas menjadikannya kiper yang tidak bisa diabaikan. Dengan formasi 3-4-3, lini belakang akan diperkuat oleh Kevin Dix yang akan berkolaborasi dengan Jay Itzes dan Justin Hubner yang sudah lebih dulu memperkuat skuad Garuda. Dengan pertahanan seperti ini, Jepang dan Australia mungkin akan berpikir 2 kali untuk bermain terbuka. Di lini tengah, kehadiran Tom Haye, Nathan Chu Aon, dan Jairo Riedewald akan membuat Indonesia sulit ditaklukkan.
Nathan Chuaon dan Jairo Riedewald akan fokus pada pertahanan dan membantu penyerangan, sementara Tom Haya akan mengatur distribusi bola. Sektor striker yang menjadi sorotan pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu karena dianggap belum optimal akan diisi oleh Ole Romeni. Dia akan berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk untuk meningkatkan ketajaman lini depan timnas Indonesia. Dengan skuad ini harapan besar ditempatkan pada timnas Indonesia untuk berbicara banyak di putaran ketiga nanti. Arkan Kakak diduetkan dengan Jens Raven. Begini prediksi line up ideal timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 siap berlaga di Piala AFF U19 2024 yang akan digelar di Surabaya bulan ini. Skuad Garuda Nusantara sudah berkumpul sejak Mei lalu dan berpartisipasi dalam Toulon Cup 2024 di Perancis sebagai ajang uji coba. Meskipun tim ini mengalami 5 kekalahan, hanya mencetak 2 gol dan kebobolan 14 kali di Toulon Cup, pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk persiapan lebih matang. Pemain keturunan Belanda Jens Raven bersama beberapa pemain diaspora lainnya seperti Maurits Mohinoke dan Tim Geipens ikut serta dalam Toulon Cup. Namun hanya Raven yang bisa tampil di Piala AFF U19 2024 karena sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Dalam turnamen tersebut pelatih Indra Syafri sering merotasi antara Kakak dan Raven. Potensi mereka bermain bersama bisa dieksplorasi dengan Kakak sebagai pencari bola dan Raven sebagai target man karena keunggulan tinggi badannya memaksimalkan bola-bola udara. Timnas bisa menggunakan skema 3 penyerang dengan Rizky Afrizal dari Madura United beraksi di sisi sayap. Di lini tengah, Indra Syafri bisa memanfaatkan skema wingback dengan 3 back tengah. Memungkinkan Wilber Jardim dari Sao Paulo U17 bermain lebih ke tengah di sisi kanan dan Donny Tri Pamungkas dari Persija Jakarta di sisi kiri, memanfaatkan pengalamannya di tim senior. Di lini tengah, 3 pemain yaitu Vigo Denis, Ji Dabin, dan Tony Firmansyah akan bersaing untuk 2 posisi. Pertahanan timnas U-Strip 19 terlihat kuat dengan kehadiran pemain-pemain berpengalaman dari Liga 1 seperti Kadek Arel dalam kurung Bali United, Sultan Zaki dalam kurung PSM Makassar, dan Alfahrezi Buffon dalam kurung Borneo FC. Di posisi kiper, Ikram Al-Ghifari diprediksi akan mempertahankan posisinya menyusul performa apiknya di Piala Dunia U17 2023. Dengan persiapan yang matang dan pemain-pemain berbakat, Timnas Indonesia U19 siap menghadapi tantangan di Piala AFF U19 2024 dan berjuang untuk meraih prestasi terbaik. Chance to be ruthless.
Sukses di Indonesia, gaji dan kekayaan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia jadi sorotan. Ternyata sampai segini banyak duit Coach STY. Shin Tae-yong, pelatih utama timnas Indonesia, telah menorehkan sejumlah prestasi gemilang di dunia sepak bola tanah air. Timnas Indonesia menunjukkan kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan meraih prestasi gemilang dalam turnamen internasional berkat hadirnya STY. Perubahan positif sepak bola Indonesia ini dimulai sejak Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas dari tahun 2020. Berkat hal inilah, Shin Tae-yong mendapatkan sorotan positif bahkan cinta dari masyarakat Indonesia. Saat ini pelatih asal Korea Selatan itu bahkan bak menjadi idola baru di tanah air. Shin Tae-yong yang menjadi ahli strategi timnas Indonesia tak hanya dikenal karena prestasinya yang gemilang, namun juga kekayaannya yang ternyata bernilai fantastis. Dari podcast Deddy Corbuzier, Iwan Bule, mantan Ketua Umum PSSI, mengungkap Shin Tae-yong menerima gaji sekitar 1,15 miliar rupiah per bulan sebagai pelatih Indonesia. Gaji ini lebih besar dibandingkan gajinya saat melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia tahun 2018 lalu. Saat itu gaji Shin Tae-yong sebesar $500,000 atau setara dengan 7 miliar rupiah. Dengan jumlah gajinya saat ini, gaji STY sebagai pelatih dikabarkan jadi termahal se-Asia Tenggara. Bahkan gaji pelatih timnas Indonesia saat ini itu mengalahkan gaji pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo yang hanya sekitar 709 juta rupiah per bulan. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PSSI bahkan menyebutkan jika gaji Shin Tae-yong hampir setara dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Luis Milla. Luis Milla sendiri menerima gaji sebesar 2 miliar rupiah per bulan selama hampir 2 tahun saat melatih timnas Indonesia. Namun, kekayaan STY bukan hanya berasal dari gajinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Selain sebagai pelatih, Shin Tae-yong juga menjadi bintang iklan beberapa produk ternama Indonesia seperti aplikasi game FIFA Mobile, kopi, otomotif, makanan, hingga bank. Jika diperkirakan kekayaan bersih pelatih berusia 53 tahun itu pada tahun 2023 mencapai $5 juta atau sekitar 74,4 miliar rupiah. Akibat perpanjangan kontrak itu, gaji STY juga dikabarkan mengalami kenaikan yang diungkap oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Target naik, targetkan 100 besar ranking FIFA. Gaji pasti naik, gak mungkin tidak, ungkap Arya Sinulinga.